Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru-baru ini sangat viral berita yang disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bapak Junimart Girsang, yang menyatakan seluruh tenaga honorer diangkat jadi P3K. Timbul pertanyaan bagi kita tenaga honorer. Akankah ada perbaikan kesejahteraan honorer atau hanya ganti nama P3 saja? Saya kepingin membahas ini bersama teman-teman tenaga honorer seluruh Indonesia. Inilah kesepakatan Komisi 2 DPR RI dengan Kemenpan RB pada rapat kerja tanggal 10 April 2023 di Gedung DPR Senayan, Jakarta. Kesepakatan pertama ada 4 poin. Yang pertama, tidak ada pemberlakuan PHK massal kepada seluruh honorer. Kita berterima kasih. Saya setuju ini. B, tidak ada tenaga honorer yang dikurangi honor yang diterimanya saat ini. Ini menjadi perhatian kita. C, kebijakan yang diambil juga menghindari adanya pembengkakan anggaran. Poin B dan C ini yang paling kita perhatikan, yang paling kita bahas ini. D, pre-memori. Saya kutip dari website resmi DPR RI, di mana mereka membuat judul Junimart Girsang, seluruh tenaga honorer diangkat menjadi P3K, harus terrealisasi November mendatang. Ini ditayang pada tanggal 14 April 2023, sesudah rapat kerja. Secara singkatnya, saya akan membacakan berita pengangkatan seluruh honorer untuk kita semua. Wakil Ketua Komisi DPR RI Junimart Girsang mengatakan pengangkatan dan peralihan seluruh tenaga honorer di Indonesia akan diangkat menjadi P3K oleh pemerintah melalui Kemenpan RB, harus dapat direalisasikan paling lambat 28 November 2023 mendatang. Junimart juga menjelaskan pengangkatan itu tidak hanya terhadap 2.360.363 tenaga honorer yang terdiri dari nakes, pendidik, penyuluh, tenaga administrasi saja, sebagaimana tercatat dalam data Kemenpan RB, melainkan seluruh tenaga honorer, baik itu tenaga kebersihan atau office boy, dan juga satuan polisi Pamong Praja, serta tenaga honorer lainnya. Seluruh tenaga honorer akan diangkat menjadi P3K tanpa ada pengecualian. Selalu saya ulangi ini. Tanpa ada pengecualian, dan pengangkatan atau peralihan tenaga honorer menjadi P3K ini harus terrealisasi paling lambat 28 November tahun ini. Yang paling menggetarkan hati, Junimart juga menyampaikan tidak ada pengecualian khusus yang menjadi persyaratan dalam pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K itu. Karena pengangkatan itu bersifat otomatis. Saya ulangi ini, bersifat otomatis. Kita sama-sama tahu kalau bersifat otomatis berarti tanpa seleksi langsung diangkat menjadi P3K. Kita akan bahas berdasarkan data kualitatif dan kuantitatif dan juga berdasarkan regulasi yang diberlakukan di Indonesia. Pengangkatan P3K harus mengikuti minimal ada 2 aturan, yaitu tentang manajemen P3K. Itu satu. Yang kedua, harus dijamin kesejahteraan P3K yang diangkat tersebut. Kita sudah tahu ada guru-guru yang sudah diangkat maka berubah gajinya. Tadinya hanya 1 juta, berubah menjadi 3 juta, dan tunjangan-tunjangan lainnya. Manajemen P3K diatur dengan
PP 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K. Sedangkan kesejahteraan P3K itu diatur dengan Perpres Peraturan Presiden nomor 98 tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan P3K. Ayo kita bahas dulu regulasi ini. Inilah PP 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K. Pasal 3. Manajemen P3K meliputi A, B, C, sampai I. Yang kita bahas di sini adalah poin B, pengadaan, dan poin D, bagaimana penggajian dan tunjangan dari P3K yang akan diangkat nanti seluruhnya. Pasal 7, ayat 2. Pengadaan P3K sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui tahapan. Tidak semua kita bahas, tetapi saya lingkari di sini melalui tahapan seleksi. Ada kontradiksi pernyataan dari Bapak Junimart Girsang yang mengatakan pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K secara otomatis. Tidak ada disampaikan melalui seleksi. Mari kita bedah lagi. Bab 5. Penggajian dan tunjangan. Pasal 38 ayat 1. P3K diberikan gaji dan tunjangan. Gaji dan tunjangan itu diatur oleh Perpres yang saya sebutkan tadi. Inilah yang mengatur gaji dan tunjangan P3K, yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 98 tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan P3K. Kalau mau diangkat oleh pemerintah P3K, maka gajinya harus sesuai dengan Perpres 98 tahun 2020. Kalau tidak sesuai berarti bukan P3K. Pasal 4 ayat 2. Tunjangan P3K sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional, dan tunjangan-tunjangan lainnya. Ini di luar gaji. Gaji akan saya sampaikan sebentar lagi. Inilah daftar gaji P3K sesuai Perpres 98 tahun 2020. Kita coba perbesar supaya bisa kita lihat. Oh, ini gajinya teman-teman. Saya buat dulu contoh. Seorang tenaga honorer diangkat menjadi P3K dengan ijazah S1 sarjana. Maka dikatakanlah dia di Perpres 98 adalah golongan 9. Masa kerja golongan adalah kita katakan 0 tahun. Maka gaji pokok P3K tersebut 2.966.500 baru gaji pokok, belum tunjangan-tunjangan. Ini hanya salah satu contoh saja saya buat. Ada yang diploma, yang golongan 8, golongan 7, golongan 6, golongan 5, dan seterusnya sampai ada tamatan SMA. Kalau diangkat seperti yang disampaikan oleh Bapak Junimart Girsang, akan diangkat tenaga honorer menjadi P3K. Kita coba angka tenaga honorer yang ada di database BKN dulu. 2.360.303 orang tenaga honorer. Berapa gajinya itu? Saya coba asumsikan dulu. Rata-rata gaji dan tunjangan satu orang saja dulu kita hitung. Supaya gampang kita menghitung. Katakanlah tunjangannya dan gaji 3 juta per bulan. Itu udah rendah itu. Tadi aja gaji pokoknya 2.966.000. Ini saya buat aja lah. Rata-rata karena ada yang golongan diploma. Rata-rata gaji satu orang 3 juta per bulan. Kali 12 bulan. 1 tahun lah ya. Maka gajinya 36 juta. Maka negara akan menyiapkan untuk satu orang 1 tahun 36 juta. Kalau 2.360.303 tenaga honorer yang diangkat,
kali 36 jutaan, dapatlah angka 84 triliun 973 miliar 68 juta rupiah. Kita bulatkan 85 triliun. Oke, berarti pemerintah harus menyiapkan dana 85 triliun untuk menggaji tenaga honorer yang diangkat tadi. Pak Junimer kan bilang akan diangkat seluruhnya menjadi P3K. Inilah konsekuensi daripada pengangkatan P3K. Kita kembali statement Pak Junimat Girsang. Seluruh tenaga honorer diangkat menjadi P3K harus terrealisasi November mendatang. Ini memang bagus sekali. Tetapi coba kita lihat komitmen kesepakatan antara DPR RI dengan Menpan RB. Nomor 3. Tidak ada penambahan anggaran. Kedua, tidak ada pengurangan pendapatan honorer yang diterima saat ini. Yang paling menyolok, tidak ada penambahan anggaran. Loh, tadi kita hitung gajinya 85 triliun, tetapi tidak ada penambahan anggaran. Apa yang terjadi nantinya? Kita lihat, kesejahteraan tenaga honorer kemungkinan tidak berubah. Artinya, pemerintah tidak mengikuti Perpres 98 tahun 2020. Yang kedua, status honorer bisa berubah menjadi P3K. Kalau sudah diangkat semuanya P3K, ya berubah statusnya menjadi P3K. Kita berdoa semoga pemerintah lambat atau tidak memperhatikan dua aturan tersebut sehingga tidak direvisi. Inilah pembahasan kita. Semoga menambah wawasan cakrawala daripada teman-teman tenaga honorer seluruh Indonesia. Salam honorer. Sampai ketemu pada video berikutnya di channel ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan loncengnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.